kalau saya tantang kaknya sekarang buat pakai cadar, mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zafila TV. Jadi guys, kali ini Firda kembali lagi dengan sosial eksperimen kita, yaitu mengajak atau mengajak menantang seseorang cewek atau akhwat untuk mencoba pakai cadar atau hijab. Sejauh ini sih Firda belum menemukan cewek-cewek yang berhijab, cewek-cewek yang nggak berhijab mau diajak untuk berhijab tuh susah guys, gitu kan. Jadi di sini Firda coba dengan cadar gitu kan. Semoga dengan konten ini kedepannya bisa menginspirasi wanita-wanita di luar sana, terutamanya akhwat-akhwat di luar sana, untuk terutama mereka yang beridentitas sebagai muslimah untuk mencoba belajar pakai hijab atau cadar. Karena ingat kembali lagi, memakai hijab itu adalah kewajiban bagi kita seorang muslimah, wajib. Dan jangan menunda, intinya jangan menunda-nunda hal baik untuk berubah, jangan ditunda-tunda. Oke? Tetap support channel ini supaya terus berkembang, tetap subscribe, jangan lupa share videonya. Assalamualaikum. Boleh depan duduk? Iya, udah aja. Oh, Kak lagi sendirian nih? Iya. Saya juga sendirian nih Kak, makanya biar Kakak sendirian di sini, makanya temenin aja kali ya gitu. Lagi nunggu teman atau gimana? Lagi nunggu teman sih. Oh gitu. Iya. Udah lama Kak di sini? Enggak, baru aja. Oh baru gitu. Iya. Nunggu temen apa doi nih? Teman. Oh temen. Iya. Terus ngomong-ngomong, aktivitas Kakak sehari-hari apa? Sekolah. Sekolah masih SMA, SMK? SMK masih training lagi training. PKL gitu? Iya. Di? Nopoten. SMK mana? SMK 1 Praya. Orang Lombok Tengah berarti? Iya. Oh gitu. Asli Lombok berarti Kak? Iya, sebelum. Jadi kegiatannya sehari-hari cuma sekolah aja? Sekolah. Gak ada ikut organisasi atau apa gitu? Udah ada. Cuma sekolah aja dah. Jadi kesini nih liburan gitu ya? BTW Kakak apa ya? Pasti muslim kan, pasti pakai hijab kan? Alhamdulillah muslim. Iya. Muslim. Terus nggak habis rencananya habis lulus SMK SMA ke kuliah atau kerja? Mau buka usaha sendiri sih. Usaha jurusan apa? Boga. Oh, berarti save gitu, masa-masa gitu sih. Oh, bagus sih. Berarti nggak ada planning nikah gitu nih? Enggak. Masih jauh ya? Masih jauh, masih kecil juga. Tapi kan kalau jodoh kan nggak ada yang tahu juga Kak, kan? Iya sih Kak. Tapi enggak ada sih niatan menikah. Kan itu juga tergantung kita. Kalau kitanya nggak bisa tahan ya itu. Terus ngomong-ngomong Kakak ini, maaf sebelumnya, pakai hijab udah sejak kapan? Berhijab atau masih lepas pasang atau kayak mana? Lepas pasang. Masih lepas pasang ya, Iya. belum istiqomah sih. Tapi tahu kan hukumnya pakai hijab bagi wanita itu apa? Ya wajib lah. Wajib ya. Wajib sih. Terus nggak ada keinginan buat Kakak buat kapan gitu, buat benar-benar nutup gitu kan? Pengen sih. Pengen. Tapi kurang. Belum siap. Ya belum siap. Alasannya? Ya karena kan kalau pakai hijab kadang kayak gimana, emang sih kalau pakai hijab itu adem, bagus lah. Tapi kan kalau lagi malas sudah, Gitu. karena malas tergantung diri sendiri. Malas. Tapi mungkin berapa umur Kakak berapa sekarang?
17. Oh, Masih 17. Tapi kan kalau di dalam Islam itu ketika wanita sudah balik maka diwajibkan hukumnya memakai hijab, seperti ya. itu kan. Mungkin benar kita nggak bisa memaksakan seseorang, kan semua orang masih butuh proses ya, butuh proses kan, nggak mungkin langsung berubah langsung berhijab gitu kan, masih butuh proses. Sama seperti saya, Kak, saya dulu sama kayak kakaknya, saya lepas pasang hijab masih nggak kebayang bakal tutup seperti ini dulu, cuma karena hidayah tuh datangnya kapan saja kan, nggak ada yang tahu. Yang mungkin suatu saat kakak bisa, karena pada akhirnya kita juga pasti nutup aurat, entah kita menutup aurat dengan gamis atau kain kafan gitu kan, nggak ada yang tahu. Iya juga sih. Makanya kita yang penting kita berusaha sadar kewajiban kita yang penting kita ada mau belajar menutup aurat meskipun pelan-pelan, nggak secara langsung gitu kan. Kan kalau banyak juga setiap saya tanya sama teman-teman saya, kenapa kamu belum berhijab, banyak yang bilang saya belum siap, akhlak saya masih buruk, nanti kan akhlak saya masih nanti nggak sama pakaian saya. Kalau sebenarnya saya pemikiran seperti itu sebenarnya harus dihilangkan, nggak akan apa, karena yang namanya kewajiban sama perbuatan itu berbeda. Yang namanya wajib seperti sholat, mau kamu kayak mana pun, lagi di mana, lagi sakit apa, yang namanya wajib tetap wajib dikerjakan. Sama halnya seperti nutup aurat, jadi nggak ada alasan apapun, mau akhlak kamu baik mau akhlak kamu buruk, yang namanya nutup aurat tutup aurat. Karena kalau apa ya, kalau kita selalu melihat perbuatan kita, saya masih buruk nih, saya masih buruk banget, nggak pantas banget saya pakai hijab gitu kan, nggak pantas banget saya nutup aurat gitu kan. Padahal kalau kayak gitu terus sampai kapan ya, kalau kayak gitu terus kita masih menyalahkan sikap kita, sampai kapanpun nggak ada yang namanya orang mau menutup aurat, nggak ada yang namanya cewek mau menutup aurat gitu kan. Tapi justru karena kita ini 24 jam nggak bisa bebas dari dosa, makanya kita belajar. Setidaknya dengan kita melaksanakan kewajiban kita, apa ya, setidaknya dosa-dosa kita berkurang kayak gitu. Udah nggak mau nutup aurat, udah akhlaknya minus kan, minus semua jadinya kan. Setidaknya kita dengan menutup aurat meskipun akhlak kita buruk kan, nggak semuanya minus gitu kan, nggak semua minus gitu. Nah, udah ngobrol panjang lebar nih, kakak pernah coba pakai cadar nggak? Belum pernah. Tapi buat kakak gimana sih kesannya kalau ngelihat orang pakai cadar atau yang tertutup itu, gimana kesannya, kelihatannya buat kakak tuh? Ada keinginan atau kayak gimana gitu? Sempat sih pengen pakai cadar, tapi kan orang tua juga. Oh, orang tua ya pasti. Pasti orang enggak. Sempat ngizin tapi enggak usah lah pakai cadar kan, enggak menjamin kan, kamu juga belum ngasih ke terus. Tapi kan saya sih pengen banget malahan, tapi orang tua sih udah ngasih. Ya, memang banyak sih, udah pakai hijab aja, disuruh pakai hijab. Nah, makanya gitu, dilepas pasang aja. Ya, memang banyak juga teman-teman saya, karena banyak memang punya keinginan buat bercadar atau berhijab, tapi kan mereka banyak terhalang sama restu orang tua gitu. Sebenarnya kalau cadar sendiri tidak diwajibkan, tapi kan istri Rasulullah semuanya bercadar. Karena apa? Kalau kita mengambilnya kita dapat pahala. Kalau buat saya sendiri, kita nggak melakukannya kita rugi gitu kan. Udah dapat pahala loh, kenapa enggak? Kita coba aja sih kan. Nanti semua yang kita miliki, tubuh kita kan hanya untuk suami gitu kan. Kita coba aja deh gitu ya, siapa tahu bisa. Ya, ngomong-ngomong nih, kalau saya tantang kaknya sekarang buat pakai cadar, mau nggak? Coba aja deh dulu, siapa tahu kan kedepannya bisa ada keinginan gitu kan. Sekarang mencoba, bisa nggak? Mau nggak? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, coba ya. Boleh ya? Iya, Kebetulan saya bawa nih. Iya. Bisa diturunkan nggak ini? Coba ya.
alisnya cantik. Lebat, pengen banget punya alis kayak gitu dari dulu. Udah dari Terakhir. iya dari orang tua. Oh, syukur deh. Pasti Kak ya. Udah dipegang, dipegang. Udah terlalu keras Kak coba. Atau kurang? Udah Udah. Udah keras atau cukup? udah cukup. Coba ngaca dulu, siapa tahu mau dirapiin. Udah. Gimana rasanya? Gimana? Iya gimana ya? Terharu. Iya. Karena terharu ya. Aku juga karena apa ya? Ada mungkin itu ngelihatnya yang lebih kayak Lebih kelihatan terpancar gitu kayak setelah Insya Allah udah ya semoga suatu saat bisa kakaknya bisa dapat hidayah. Saya berharap mungkin karena mungkin saya datang ke sini iseng ngajak kakaknya untuk coba cadar, semoga suatu saat kakak bisa gitu, entah waktu kakak udah menikah mungkin sama suami entah kapan. Ya saya mendoakan yang terbaik. Coba kak ya, boleh dulu nggak? في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول. Iya, semoga kedepannya nanti bisa belajar banget. Ya ampun. makasih. Ini bukan ucapan terima kasih sama ayah udah sama saya, mungkin ini termasuk perantara dari Allah mungkin gitu buat kakaknya gitu. Nggak harus kakaknya bercadar, nggak harus, yang penting kakak udah belajar nutup aurat. Mungkin kedepannya kakak bisa memperpanjang lagi hijabnya, lebih memperlebar lagi pakaiannya, benar-benar nggak harus bercadar gitu. Yang penting kita bisa belajar nutup aurat dengan hijab kita gitu kan. Gitu ya. Terharu. Terus kakak aneh nggak saya datang ke sini tiba-tiba terus ngajak aneh ya? Aneh ya, mau ngapain? Nggak, sebenarnya saya lagi buat sosial eksperimen ini. Jadi saya lagi buat sosial eksperimen untuk konten YouTube gitu kan. Itu kameranya di sana. Ya, jadi masya Allah guys, kakaknya ini masya Allah lah gitu kan, dia mau belajar, dia mau mencoba gitu kan. Nggak semua orang mau belajar pakai cadar gitu, nggak mau ya. Meskipun kita jangan melihat orang dari covernya loh, gini loh dia pakai celana gini, mana pantas pakai cadar. Jangan pernah kita menjudge orang dari luarnya saja gitu kan. Siapa tahu suatu saat kita atau kalian yang di sana punya hidayah juga gitu kan, karena hidayah nggak ada yang datang kapan. Mungkin gimana perasaannya? Ya, terharu aja ya. Terharu. Iya. Makin semoga kedepannya makin banyak wanita-wanita di luar sana yang mau menutup auratnya. Mungkin kakak ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, pesan-pesannya buat terutama yang cewek-cewek apa aja sih? Buat cewek-cewek jangan ngelihat orang dari luarnya aja. Kan yang di luarnya aja buruk emang, tapi kan kalau di hati belum tentu kalian tahu semuanya kayak gimana. Mungkin dia yang lebih pantas, lebih pantas dibilang Islam lah. Kayak orang sekarang kan kalau lihat orang-orang yang pakai pakai baju ketat, dibilang lonte apalah gitu, pasti ada sih semua ini apa namanya, pasti dah berbeda dari kalian semua yang pakai ini pakai itu. Kan belum tahu juga yang
pakai hijab belum tentu kan suci dia. Betul banget. Nah makanya kalau kalau lihat orang itu jangan terlalu menilai seseorang kalau kita saja Nah, belum. intinya di sini kita introspeksi dulu sebelum menilai orang lain, karena belum tentu diri kita lebih baik dari orang lain. Iya. Gitu kan, Kak, ya. Intinya terima kasih kakak sudah meluangkan waktunya, terus terima kasih kakak juga sudah membuat ngasih inspirasi buat akhwat-akhwat di luar sana. Intinya jangan nunggu diri kita baik untuk berubah, intinya jangan menunda-nunda sesuatu hal yang baik gitu kan, karena kita jodoh, maut intinya, dan waktu semuanya kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan menunda-nunda berbuat kebaikan dan jangan menilai orang dari luarnya saja gitu kan. Kita berusaha introspeksi diri gitu kan. Mungkin segini aja sosial eksperimen hari ini. Intinya sekali lagi terima kasih. Kakak ada IG? Oh nggak ada, guys. Masya Allah, tumben ya ada cewek nggak pakai Instagram pada zaman sekarang, jarang soalnya kan. Mungkin siapa namanya kak? Aisyah istri Rasulullah guys. Jadi namanya kakaknya Aisyah gitu kan. Mungkin sampai sini aja saya ucapin terima kasih buat kakak udah basa-basi dari tadi sama saya. Semoga kedepannya bisa belajarlah lebih baik lagi. Belum lagi dong. Rasa takkan menyerah, saya simpan kau dalam